Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita kembali lagi akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena kesempatan kembali kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus agar kami memahami firman-Mu dan kami dapat lakukan dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah dasar firman Tuhan menjadi renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah aku mau bersama keluargaku di sorga. Aku mau bersama keluargaku di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah sebuah kerinduan dan sebuah dambaan bagi kita semua dalam kehidupan kita bersama keluarga, suami, istri, anak-anak kita, bahkan keluarga rohani, yakni gereja kita, tidak hanya berlangsung di dalam dunia ini saja, melainkan kita mau supaya keluarga kita dan gereja kita bersama sampai di kekekalan. Artinya bersama-sama kita ada dalam kerajaan sorga. Nah, karena itu untuk mewujudkannya maka harus ada yang mempersiapkannya. Nah, siapa itu? Ya tentu bukan kita, ya, tetapi Allah itu sendiri, ya. Dan ketika persiapannya itu sudah selesai, maka kita sungguhnya bisa masuk dalam kerajaan sorga atau hidup di dalam kekekalan bersama dengan sang pemilik hidup kita, itulah Tuhan, di dalam kerajaannya. Nah, apa yang Allah harus siapkan? Apa yang Allah harus siapkan? Yang pertama adalah jalan ke sorga. Yang kedua adalah siapkan tempat di sorga. Nah, saudara, untuk dua hal ini Tuhan Allah sudah melakukannya. Itu sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, atau beroleh sorga, gitu ya. Nah, artinya Allah sudah memberi jalan itu, menyediakan jalan itu. Dan jalan itu sesungguhnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia mengutus anaknya satu-satunya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-13 dikatakan, inilah kesaksian itu, bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki hidup, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini bicara hidup dalam arti kekal, sorga. Jadi Yesus Kristuslah jalan ke sorga. Dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu disampaikan juga dalam Kisah Rasul 4:12, bahwa di bawah kolong langit tidak ada, ya, keselamatan di dalam siapapun selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi untuk jalan ke surga Allah telah mengutus anaknya, itulah Yesus Kristus, agar melaluinya kita bisa sampai ke surga. Kita perlu juga mengingat kata-kata kitab suci, ya, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ya, hati-hati, banyak orang cuma tahu dikatakan di sana ada jalan, tapi di dalam Yesus sungguhnya dialah jalan itu sendiri. Dia berkata, akulah jalan kepada sorga. Nah, yang kedua, siapkan tempat. Nah,
Tuhan pun menyiapkan tempat di dalam Yesus Kristus. Ketika dia naik ke sorga, di dalam ayat 3, itu menunjukkan bahwa Yesus pergi untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita. Yohanes 14 ayat 1-3 tadi yang kita baca, ya, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sesungguhnya aku pergi ke sana, ya, adalah untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ini penting, ya. Ini harus dibandingkan dengan Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus disebut sebagai perintis, ya. Dialah yang membuka jalan, dialah juga adalah yang memberikan, yang menyediakan tempat di sorga. Itulah yang Yesus lakukan. Dia adalah jalan yang membuka jalan ke sorga dan kepada Allah, tetapi dia juga adalah pribadi yang menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita mengikuti langkah-langkahnya dan dapat hidup bersamanya dalam kerajaannya. Dalam hal ini Yesus berbeda dengan semua pendiri agama lain. Mereka paling-paling bisa menunjukkan jalan, tetapi mereka tidak pernah mengatakan akulah jalan. Dialah jalan itu kepada sorga. Yesuslah jalan itu. Di dalam kehidupan yang dia sudah anugerahkan, dia boleh lahir, dia boleh melayani, dia menderita, mati, dan bangkit serta naik ke sorga. Nah, itulah sesungguhnya. Jadi siapa yang dapat memberikan kita jaminan untuk bisa ke sorga dan bisa ada di tempat di sorga sana, itulah Yesus Tuhan, ya, itulah Yesus Tuhan. Maka kita bersyukur. Tapi pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang harus kita persiapkan sehingga, ya, kita sampai ke sorga, dan pada akhirnya bukan hanya kita, tapi orang tua kita, anak-anak kita, kakak kita, adik kita, saudara bersaudara, bahkan gereja, jemaat Tuhan yang ada, yang bersama-sama kita, ada juga di sorga. Itulah kerinduan kita. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Hanya satu. Apa itu? Itulah hati. Hati saja. Hati yang seperti apa? Pertama, hati yang mengasihi. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Ya, hati yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4, bahwa orang yang masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, itu adalah orang yang, ya, tidak memiliki kasih. Tapi kalau orang di dalam kasih, dia melenyapkan segala ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan. Maka, ya, apa yang harus kita persiapkan adalah hati yang mengasihi, ya, hati yang mengasihi. Dan itulah yang Yesus inginkan. Sebagaimana Yesus jumpai Petrus di tepi danau Tiberias sebanyak 3 kali, Yesus bertanya, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa? Karena, ya, untuk hidup bersama keluarga Allah dalam kerajaan Allah harus memiliki hati yang mengasihi, hati yang rela berjuang, berkorban untuk hidup dalam kehendaknya. Kalau kita baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 di sana, dan hanya tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari semuanya adalah kasih. Kenapa? Karena kasih itulah yang terus ada dan hidup, ya, ketika kita ada di sorga. Maka ini hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi di sini adalah hati yang mengasihi Tuhan, ya, tanpa pamrih, mengasihi juga jiwa-jiwa. Itu 2 hal yang satu, tidak bisa dipisahkan. Sama dengan hukum kasih itu, ya, kasihilah kepada Allah, tetapi juga kasihilah sesama manusia. Jadi bagaimana kita bisa sampai ke sorga? Pertama, kita harus mengasihi Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada, tetapi juga mengasihi jiwa-jiwa, melayani. Nah, hal yang kedua adalah hati yang beriman, yang percaya. Dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus berkata kepada Thomas, kemana aku pergi, Thomas, kamu tahu jalan ke situ? Dengan sendirinya Thomas yang kritis itu mengajukan pendapatnya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, saudara, rupanya Thomas ingin tahu lebih dulu akhir dari ujung jalan itu. Thomas ingin tahu lebih dulu apakah hasil dari mengikuti jalan itu. Baru setelah itu ia akan tahu kemana jalan yang harus ia ikuti. Ya, memang yang ditanya Thomas logis. Tetapi itulah yang Yesus katakan kepada Thomas, kemana kamu pergi? Thomas itu tidaklah penting. Ya, di mana jalan itu tidaklah penting. Ya, di mana ujung daripada jalan itu juga tidak ada penting. Bukan urusan. Yang penting bagimu Thomas adalah apa? Kamu tahu jalannya. Hanya itu. Yang penting ialah tahu jalannya. Hanya itu. Tetapi bagaimana Tuhan, kata Thomas, bagaimana Tuhan jalan itu? Jawab Yesus, akulah, inilah jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ikutlah jalan itu.
dan kamu akan berjumpa dengan kebenaran dan kehidupan. Ini yang terjadi. Nah, ketiga, hati yang berpengharapan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada pengharapan. Dunia ini bukan rumah kita, tapi di sorga adalah rumah kita. Rumah Bapa jelas menunjukkan pada sorga, dan Yesus mengatakan bahwa di sorga ada banyak tempat tinggal. Ini menunjukkan bahwa sorga adalah suatu tempat, sebuah lokasi, bukan sebuah kondisi atau keadaan. Dan Yesus berkata, aku telah menyediakan tempat bagimu. Bahkan dijamin oleh Yesus dengan kalimat, aku akan datang kembali. Ini adalah kepastian. Sebagaimana dia telah berjanji pada kedatangan yang pertama, maka kedatangan yang kedua adalah sebuah kepastian. Kemudian kalimat, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bahkan dalam tafsiran lain dikatakan, ia harus membawa mereka ke dalam pelukannya sendiri. John G. Mitchell berkata, hal yang penting bukanlah sorga, hal yang penting adalah bersama dengan dia. Artinya, tidak hanya sorga, tapi ada bersama dengan dia. Nah, inilah sesungguhnya, kalau kita mau keluarga dan gereja kita ada bersama di sorga, maka mari milikilah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, dan hati yang percaya sungguh kepadanya, serta hidup dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin.